Perkenalkan, nama saya Messi Suryani Jadinata dengan NPM 2011062. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang sudah saya review yang berjudul tentang analisis pengaruh metode growthing terhadap rembesan sip atau seepage pada pembangunan spillway Bendungan Tugu Kabupaten Trenggalek. Eh, jadi, jurnal ini ditulis oleh Al-Ghifari, Al-Ghifari pada tahun 2019, mahasiswa teknik sipil, Fakultas Teknik Universitas Islam Malang. Apa sih problem yang ada di jurnal ini? Jadi problemnya adalah terjadinya permeabilitas yang tinggi pada spillway, terjadinya pelapukan pada batuan spillway, terjadinya kehilangan air atau water loss pada daerah spillway, dan yang terakhir terjadinya rembesan pada area spillway. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari eh, yang saya pahami dari jurnal ini yaitu untuk menurunkan permeabilitas, meningkatkan kuat geser, mengurangi kompresibilitas, dan yang terakhir mengurangi potensi erosi internal terutama pada pondasi aluvial. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu dengan menyuntikkan cairan growth pada tanah yang eh, harus diperbaiki tersebut. Jadi intinya metode ini menggunakan metode growthing. Lalu selanjutnya ada hasil dari jurnal tersebut yaitu hasil analisa growthing dengan metode downstage didapat nilai volume injeksi sebesar 1.794.844 liter dan injeksi semen sebesar 529,23 kg. Lalu efektivitas hasil growthing pada titik PSW R25 dan CHSW 25 yaitu 92,97%, yaitu sangat baik. Lalu pengaruh growthing terhadap rembesan didapat EC 94,03 termasuk ke dalam sangat baik. Eh, Mungkin penjelasan dari saya sekian. Saya lanjutkan kepada rekan saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Rena Ruspa dengan NPM 2011130. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal tentang pengaruh penggunaan bahan grouting kombinasi semen dan kapur pada tanah lempung terhadap nilai daya dukung dan penurunan. Eh, Penulisnya di sini Efrid Oktobriato, Surjadi Gandhi, dan Fatmasari. Tahun jurnal ini tahun 2022 dari Fakultas Teknik. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kuat sifat fisik dan mekanik tanah lempung, menganalisis besar nilai daya dukung tanah dan nilai penurunan konsolidasi tanah setelah dilakukan growthing. Permasalahan di sini yaitu eh, permasalahan yang terjadi pada tanah yang sering menjadi kendala dalam suatu kegiatan konstruksi. Salah satunya adalah penurunan pada tanah. Yang selanjutnya metode penelitian ini menggunakan penelitian growthing, yaitu menggunakan semen Portland dan kapur aktif untuk memperbaiki tanah lempung. Uji fisik dilakukan untuk menganalisis sifat-sifat tanah lempung, termasuk klasifikasi AASTO dan klasifikasi tanah sistem USCS. Yang selanjutnya, uji konsolidasi di sini dilakukan untuk menentukan penyelesaian konsolidasi tanah lempung sebelum dan sesudah growthing. Sampel disembuhkan selama 3 hari sebelum melakukan tes. Yang selanjutnya hasil dari penelitian ini yaitu hasil uji fisik mengklasifikasi tanah sebagai kelompok A
7 sampai 6 tanah liat dengan konsolidasi sedang hingga buruk menurut klasifikasi AASTO. Hasil uji konsolidasi menunjukkan bahwa tanah liat di sini tanpa grouting memiliki nilai konsolidasi penyelesaian SC 0,243. Grouting dengan kombinasi semen dan kapur meningkatkan nilai daya dukung tanah. Variasi grouting gabungan dua titik memiliki daya dukung tanah liat. Ki Ultimate 7,8070 kilogram per sentimeter. Sedangkan variasi grouting gabungan 4 titik memiliki nilai Ki Ultimate 12,9126 kilogram per sentimeter. Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa grouting meningkatkan daya dukung dan mengurangi pemukiman tanah liat. Terima kasih dari saya. Saya lanjutkan kepada teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hadisa Bantamdani dengan NPM 2011123. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Perbaikan Tanah Lunak menggunakan metode kolom growth modular pada area pick up zone di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani. Untuk penulisnya sendiri itu ada Widianto Imanuddin dan Indra Nur Hamdan. Beliau ini dari Institut Teknologi Nasional Bandung. Untuk jurnal ini ditulis pada tahun 2021 dengan tujuan untuk menganalisis perbaikan tanah dengan memvariasikan diameter, tebal load transfer platform atau LTP, spasi, kedalaman serta pola pemasangan untuk mengurangi besar penurunan yang terjadi dalam meningkatnya daya dukung tanah. Untuk masalah yang terjadi, yaitu terjadinya penurunan tanah terutama pada tanah timbunan sehingga dilakukannya perbaikan tanah menggunakan kolom growth granular. Untuk metode ini yang dipakai yang pertama itu dilakukannya perumusan masalah dari penelitian. Yang tahap kedua dilakukan studi pustaka yang berkaitan dengan studi penelitian baik dari jurnal-jurnal ilmiah terkait menurut buku anjuran maupun dari penelitian terdahulu. Selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pemodelan pada kondisi tanah existing dengan bantuan software Lexis 3D menggunakan metode analisis finite element method atau FEM. Pada tahap selanjutnya dilakukan pemodelan tanah menggunakan KGM pada kondisi tanah existing dengan memvariasikan diameter, ketebalan LTP, spasi, kedalaman serta pada pola pemasangan untuk mencari nilai reduksi penurunan yang paling efektif. Untuk hasil dapat diketahui bahwa nilai reduksi penurunan pada waktu konsolidasi yang sangat mereduksi dengan signifikan. Namun dari ketiga diameter tersebut tidak jauh berbeda, sehingga dipilih diameter 0,25 meter karena mampu mereduksi penurunan yang paling besar. Namun pada spasi 2,5 dan spasi 3,5, sisa penurunan yang akan terjadi masih lebih besar dari kriteria desain yang diizinkan. Maka dari spasi 1 meter menjadi pilihan utama. Namun jika dibandingkan antara ketiga kedalaman, reduksi penurunan maupun reduksi waktu konsolidasi tidak terlalu signifikan, sehingga kedalaman 14,5 menjadi pilihan utama, karena dengan pemasangan pada kedalaman 14,5 mampu mereduksi penurunan sebesar 81% dan waktu konsolidasi sebesar 72%. Selain itu, pemasangan pada kedalaman 14,5 nilai penurunannya lebih kecil dari kriteria yang desain yang diizinkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
Yang selanjutnya ada jurnal internasional. Perkenalkan, nama saya Andini Andiani dengan NPM 2011-116. Dengan judul Improvement of Granular Soil by Low Pressure Growing. Jurnal ini ditulis pada tahun 2021 dengan penulis Utkan Mutman dan Aidin Kapak. Masalah dari jurnal ini yaitu perbaikan tanah dalam, di mana cara growing disuntikan ke dalam rongga, celah dan rongga dalam formasi tanah untuk meningkatkan ketahanan terhadap likuifaksi. Tujuan dari jurnal ini yaitu perbaikan tanah granular dengan growing bertekanan rendah adalah untuk mengetahui parameter-parameter yang mempengaruhi kekuatan tanah granular, growing semen melalui pengujian laboratorium. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup serangkaian langkah pengujian laboratorium untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan tanah granular semen yang ditumbuk. Dua jenis sampel tanah granular dipersiapkan dengan kepadatan relatif bervariasi, yaitu 25%, 50%, 75%, dan 100%. Hasil dari penelitian ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup serangkaian langkah pengujian laboratorium untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan tanah granular semen yang ditumbuk. Dua jenis sampel tanah granular dipersiapkan dengan kepadatan relatif bervariasi. Peralatan khusus dirancang dan dirakit untuk melakukan injeksi growing semen ke dalam sampel tanah. Penggunaan cairan growing semen dengan rasio air atau semen yang berbeda, 0,7, 1, dan 1,5. Terima kasih, dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aini Agustina dengan NPM 2011129. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal dengan judul Use of Cement Kiln Dust and Cement for Growing of Granular Soils, yang artinya penggunaan debu kiln semen dan semen untuk growing tanah granular. Penulis di sini yaitu Muhammad Y. Al-Agbaria dan Yahya Muhammad Zain pada tahun 2023. Permasalahan pada penelitian ini yaitu penggunaan debu kiln semen dan semen untuk growing tanah granular. Apakah dapat memperbaiki tanah atau tidak? Lalu tujuan pada penelitian ini yaitu untuk memperbaiki tanah granular dengan menggunakan debu kiln semen dan semen dengan growing. Dan untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji evaluasi viskositas menggunakan uji corong Mars dan analisis kekuatan kompresi tidak terbatas atau UCS dari tanah yang dikeringkan. Lalu tes ini dilakukan dengan menggunakan prosedur pengujian ASTM C940-16 dan kapasitas cairan growing dievaluasi berdasarkan jumlah air yang diperas dari rongga antara partikel semen. Untuk hasil, semen kiln dust di sini dapat digunakan untuk menggantikan sebagian semen dalam growing tanah granular. Lalu semen kiln dust di sini mengurangi cairan dari growing, dan juga viskositas growth semen kiln dust di sini meningkat seiring dengan peningkatan kandungan semen kiln dust. Lalu kuat tekan bebas cairan growth di sini menurun seiring dengan bertambahnya kandungan semen kiln dust. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa semen kiln dust di sini dapat digunakan untuk menggantikan sebagian besar semen dalam growing tanah granular dengan tanpa mengurangi kekuatannya secara signifikan. Lalu kandungan semen kiln dust di sini 60% dapat menghasilkan kekuatan yang cukup tinggi untuk growing tanah granular. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Muhammad Taufik dengan NPM 20-1124. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya review dan saya amati yang berjudul The Observation of Formation Growing Method as Soil Improvement Technique with Different Growth Flow Models yang ditulis oleh Fatih Calik pada tahun 2019. Yang memang ada beberapa hal yang melatar belakangi penulisan jurnal ini, yaitu terbatasnya pengetahuan tentang parameter cairan grouting dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi tekanan filtrasi, laju, dan waktu injeksi serta volume cairan grouting yang digunakan dalam pekerjaan lapangan. Aplikasi berbahan dasar semen grouting permeasi sebagian besar masih merupakan proses trial and error dalam praktik saat ini. Validasi dari model aliran bola dan silinder tidak diverifikasi oleh penelitian sebelumnya yang tercakup dalam tinjauan literatur. Oleh karena itu, sebuah penyelidikan teoritis termasuk model aliran cairan grouting dan parameter cairan grouting yang signifikan untuk desain grouting permeasi dilakukan pada penelitian ini. Dengan tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui ataupun menjawab permasalahan-permasalahan yang telah tadi disebutkan dengan output ataupun hasil, yaitu memberikan pengetahuan mengenai ciri-ciri NAT atau cairan grouting permeasi berbahan dasar semen berdasarkan beberapa hal parameter penting seperti sifat reologi, tegangan luluh, viskositas ataupun koefisien permeabilitas terhadap NAT, dan kemampuan injeksi NAT semen penilaian N, NC yang menentukan kinerja permeasi berbasis semen grouting pada media berpori. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang mana proses ataupun metodologi penelitian kuantitatif ini di dalamnya terdapat program-program eksperimental. Adapun hasil ataupun kesimpulan daripada penelitian ini yaitu yang pertama, campuran yang disiapkan untuk penelitian ini dapat diinjeksi dan diaplikasikan nat permeasi sehubungan dengan partikel halus berdiameter semen dan pasir. Yang selanjutnya, sementara peningkatan waktu injeksi jelas bermanfaat sehubungan dengan peningkatan jarak dari titik grouting. Tampaknya ada titik batas waktu efektif yaitu 60 menit pemasangan NAT berjalan telah mencapai hampir 70-80% dari jarak yang mungkin ditempuh 2 jam untuk kedua model aliran. Yang ketiga, saat ketebalan lapisan NAT disuntikan lebih besar dari 0,6 meter, jarak dari grouting titik R tidak berubah lagi dan tetap konstan. Yang selanjutnya, cairan grouting yang disuntikan tidak boleh menyebar ke rongga horizontal arah dan jarak dari titik grouting mungkin tidak meningkat lagi. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan nilai radius komputasi, model aliran silinder sedikit lebih besar dari yang berbasis pada model aliran bola. Perbedaan di antara hal-hal tersebut model memungkinkan disebabkan oleh pengaruh gravitasi pada cairan grouting perembesan. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NPM 2011117. Di sini saya akan memaparkan tentang perbedaan di setiap jurnal yang telah direview oleh teman-teman saya. Sebentar. Nah, di sini kami mereview 3 jurnal Indonesia dan 3 jurnal asing. Yang pertama ada berjudul Analisis Pengaruh Metode Grouting Terhadap Perembesan Stage pada Pembangunan Spillway Bendungan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Dan yang kedua, Pengaruh
penggunaan bahan growting kombinasi semen dan kapur pada tanah lempung terhadap nilai daya dukung dan penurunan. Dan yang ketiga ada analisis perbaikan tanah lunak menggunakan metode kolom growth modular pada area pick up zone di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dan yang keempat ada improvement of granular soil by low pressure growting atau perbaikan tanah granular dengan growting bertekanan rendah. Dan yang kelima ada use of cement kill dust and cement for growing of granular soil atau penggunaan debu kiln, semen dan semen untuk growing tanah granular. Dan yang terakhir ada the observation of formation growing method, a soil improvement technique with different growth flow models. Nah, apa sih perbedaan dari setiap jurnal yang telah direview oleh teman-teman saya? Yang pertama dari jenis tanahnya. Yang di jurnal yang pertama, tanah yang digunakan pada penelitian yaitu tanah granular. Yang kedua, tanah lempung. Yang ketiga, tanah timbunan. Yang keempat, tanah granular lagi. Yang kelima, tanah granular. Dan yang terakhir adalah tanah berpori. Atau menurut analisis yang dilakukan teman saya, yaitu tanah berpori seperti tanah mirip-mirip seperti tanah granular. Kemudian, perbedaan berdasarkan tujuan penelitian. Yang pertama, di jurnal yang pertama yaitu menurunkan permeabilitas atau meningkatkan kuat geser, mengurangi kompresibilitas dan mengurangi potensi erosi internal terutama pada pondasi alluvial. Nah, untuk pondasi alluvial ini apa sih? Pondasi alluvial adalah tipe pondasi yang dibangun di atas material aluvial atau endapan yang dibawa oleh air seperti pasir, lumpur, dan kerikil. Nah, biasanya material ini berasal dari sungai misalnya atau dibawa oleh air sungai atau suatu daerah yang dekat sungai lah. Nah, yang kedua ada menganalisis kuat sifat fisik dan mekanik tanah lempung dan menganalisis besar nilai daya dukung tanah dan nilai penurunan konsolidasi tanah lempung setelah dilakukan growting. Nah, di jurnal ketiga ada tujuannya yaitu menganalisis perbaikan tanah dengan memvariasikan diameter, tebal load transfer platform atau LTP, spasi, kedalaman, serta pola pemasangan untuk mengurangi besar penurunan yang terjadi dan meningkatkan daya dukung tanah. Nah, yang keempat ada mengetahui efektivitas growting permeasi dalam meningkatkan ketahanan terhadap likuifaksi, kekuatan daya dukung daya tahan, permeabilitas dan deformabilitas pada tanah granular dengan growting bertekanan rendah. Dan yang kelima adalah memperbaiki tanah granular dengan menggunakan debu clean semen dan semen dengan growting. Dan yang terakhir, tujuan dari penelitian tersebut yaitu mengetahui ciri-ciri cairan growth permeasi berbahan dasar semen growting pada media berpori. Nah, yang selanjutnya ada perbedaan berdasarkan metode yang dilakukan setiap jurnal yang telah direview sebelumnya. Yang pertama adalah metode yang dilakukan yaitu melakukan uji trial growting pada spillway bendungan Tugu dengan melakukan pengeboran pada lubang growting dengan kedalaman yang ditentukan. Dan yang kedua adalah growting menggunakan bahan semen Portland atau kapur aktif dan dilakukan pengujian sifat fisik tanah berdasarkan klasifikasi ASTO dan pengujian konsolidasi. Nah, dan yang ketiga adalah metode yang dilakukan yaitu analisis dilakukan dengan menggunakan metode finite element method atau FEM dan bantuan software Fluxys 3D. Nah, yang keempat metode yang dilakukan yaitu eksperimental. Dalam eksperimental tersebut mencakup pengujian laboratorium seperti menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan tanah granular dengan semen. Selanjutnya ada metode menggunakan tanah granular dengan growting yang menggunakan debu kiln, semen, dan semen. Lalu dilakukan pengujian UCS atau Unconfined Compressive Strength pada tanah. Nah, dan yang terakhir ada growting permeasi yaitu pengisian pori-pori tanah dengan bahan growting pada tekanan injeksi rendah yang bertujuan agar cairan growth masuk ke dalam tanah yang berpori. Nah, sekian mungkin penjelasan dari saya mengenai
hasil review jurnal yang teman-teman saya lakukan dan yang saya jelaskan yaitu perbedaan di setiap jurnal yang telah direview. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.